wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang sistem distribusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kukuh Satria Wicaksono, absen 13. Nama saya Ahmad Fatih Abdullah, nomor absen 2. Nama saya Rido Megaputri Mardika, absen 21. Saya Isma Rizky Nugraha, absen 22. Dan saya Faiz Sustinda, absen 9. Selamat menyaksikan. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berupa jaringan penghantar yang menghubungkan antara gardu induk pusat beban ke pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mendistribusikan energi listrik ke pelanggan sesuai kebutuhan. Jaringan distribusi dalam operasinya tidak bisa dipisahkan dengan gardu induk distribusi. Gardu induk distribusi ini ada yang berada di ujung saluran transmisi, yang mana fungsinya untuk mengatur distribusi daya yang diterima dari saluran transmisi, sekaligus untuk menurunkan tegangan dari level saluran transmisi ke level jaringan distribusi. Gardu induk juga ada yang berada di antara jaringan distribusi, yang mana fungsinya untuk membagi aliran listrik dan menurunkan tegangan distribusi ke tegangan rendah. Nah, untuk level tegangan jaringan distribusi ini terdapat saluran tegangan menengah dan saluran tegangan rendah. Jaringan distribusi tegangan menengah biasanya menggunakan jaringan 3 fase 4 kawat dengan tegangan antara fasa dengan tanah netral sebesar 20 kV. Jaringan distribusi merupakan penghubung antar gardu induk tegangan menengah atau yang menghubungkan gardu induk tegangan menengah dengan trafo distribusi tegangan rendah. Jaringan tegangan rendah ada yang menggunakan jaringan 3 fase kawat untuk beban-beban yang relatif besar. Untuk beban yang relatif kecil, termasuk beban rumah tangga, lebih menggunakan 1 fase 2 kawat dengan tegangan 220 volt dari fase ke netral. Dalam prakteknya, trafo tegangan yang digunakan mempunyai 3 terminal output, yaitu 1 netral yang juga dihubungkan ke tanah, dan 2 terminal fasa yang mempunyai tegangan sama sebesar 220 volt. Bila jaringan tegangan rendah dan jaringan tegangan menengah menggunakan tiang yang sama, maka kawat penghantar yang digunakan cukup satu saja sebagai kawat netral kedua sistem tersebut. Rangkaian sistem tenaga listrik di Indonesia terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sistem pembangkit di Indonesia ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, sistem pembangkit tersebut merubah energi potensial dari sumber menjadi energi listrik. Lalu kemudian energi listrik tersebut memasuki tahapan transmisi dengan melalui penaikan voltase di transformator step up. Penaikan voltase ini agar tidak terjadi turunnya voltase ketika energi listrik ditransmisikan melalui sutet-sutet yang berjarak ratusan kilometer, yang kemudian energi listrik tersebut ditransmisikan ke gardu induk yang akan diturunkan voltasenya agar bisa didistribusikan ke rumah-rumah warga.
Saluran listrik udara adalah sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengantarkan listrik ke tempat yang jauh. Saluran dapat terdiri dari satu atau lebih konduktor yang dipasang di menara atau tiang. Untuk kelebihan saluran listrik udara, pertama, pemasangan lebih mudah, fleksibel jika ingin adanya perluasan. Kedua, gangguan mudah dideteksi dan juga diperbaiki. Pemeliharaan juga mudah. Yang ketiga, harga instalasi, perawatan, dan perbaikan relatif lebih bersahabat. Untuk kekurangan saluran listrik udara, pertama ada mudah terpengaruh oleh cuaca buruk, petir, dan lain-lain. Yang kedua, penyewaan induktansi dan kapasitansi. Selanjutnya, saluran bawah tanah listrik adalah sistem distribusi listrik yang terletak di bawah permukaan tanah. Sistem ini digunakan untuk membawa energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan tiang listrik yang terlihat di permukaan. Untuk kelebihan saluran listrik bawah tanah, pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh cuaca buruk, petir, dan lain-lain. Yang kedua, nilai estetika yang dimiliki lebih tinggi daripada instalasi listrik saluran udara. Yang ketiga, umur batas pemakaian yang lebih lama. Keempat, masalah induktansi bisa diabaikan. Untuk kekurangannya sendiri ada pertama, harga instalasi relatif lebih mahal. Dua, apabila terjadi gangguan, maka umumnya perusahaan bersifat permanen dan mengharuskan untuk mengganti kabel. Yang ketiga, tidak fleksibel untuk perubahan. Yang pertama, sistem ring listrik adalah teknik pemasangan kabel listrik yang menghubungkan soket dan titik distribusi dalam bentuk cincin. Kelebihan, efisiensi penggunaan kabel, struktur simetris, performa konsisten, keamanan tinggi. Untuk kekurangan, risiko kegagalan noda tunggal, waktu transmisi lebih lama, ketergantungan pada setiap perangkat. Yang kedua ada sistem radial listrik, adalah sistem distribusi tenaga listrik yang menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan melalui satu jalur. Untuk kelebihan sendiri, biaya pembangunannya murah, mudah diterapkan untuk sistem tegangan rendah. Kekurangan, keandalannya rendah, kerugian tegangan yang besar terutama pada beban di ujung saluran. Trafo distribusi merupakan bagian penting dari jaringan distribusi untuk menyesuaikan level tegangan agar sesuai dengan keperluan pelanggan. Peralatan penunjang trafo ini ada sekring dan arrester. Trafo distribusi biasanya menggunakan pendingin minyak. Kumparan trafo dimasukkan dalam tabung yang berisi minyak pendingin. Dalam pemakaiannya, perlu dipasang peralatan pengaman agar trafo tidak mudah rusak akibat gangguan yang terjadi pada jaringan, baik itu hubung singkat, arus beban lebih, maupun gangguan petir. Untuk melindungi dari gangguan petir, digunakan arrester, yang satu ujungnya dihubungkan dengan kawat tegangan menengah dan ujung lainnya dihubungkan ke tanah. Prinsip kerjanya, pada saat normal, arrester bekerja sebagai isolator. Kemudian pada saat terjadi tegangan lebih akibat petir, maka arrester berubah watak menjadi konduktor yang baik, sehingga tegangan lebih yang terjadi dapat dinetralkan ke tanah. Setelah tegangan lebih petir hilang, maka arrester kembali normal sebagai isolator. Untuk melindungi dari arus lebih digunakan sekring lebur yang akan memutus rangkaian bila terjadi arus lebih, baik akibat beban yang berlebih ataupun terjadi hubung singkat pada jaringan tegangan rendahnya. Kapasitas trafo distribusi ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe tembok di atas 555 kV ampere sampai 1 MV ampere. Tipe kedua ada 2 tiang di atas 200 kV ampere sampai 555 kV ampere. Tipe ketiga dengan 1 tiang kapasitas 200 kV ampere atau lebih kecil.
Pemilihan kapasitas trafo disesuaikan dengan jumlah beban yang dilayani, baik itu beban pada saat trafo dipasang maupun perkiraan pertambahan beban di lokasi tersebut. Demikian pula sistem jaringan tegangan rendahnya menggunakan satu fasa atau 3 fasa. Trafo yang berkapasitas kecil biasanya relatif ringan sehingga cukup dipasang pada satu tiang yang digunakan untuk menyangga kawat penghantar jaringan distribusi. Sedang untuk trafo yang berkapasitas besar tidak lagi dipasang pada tiang jaringan distribusi, tetapi dipasang dalam bangunan.